ketua KPK, pimpinan KPK dengan anggota anak buahnya sendiri. Ini kan aneh jadinya gitu. Kok bisa pimpinan KPK itu tidak tahu menau gitu soal kasus yang kemudian sedang ramai dibicarakan gitu. Kasus yang kemudian sedang ditangani oleh KPK, salah satunya adalah dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh siapa? Kaisang gitu. Dan ini kegiatan yang akhirnya aduh kasihan gitu. Ya. Hai kawan ghosting, berkali-kali Bang Thoyib gak pulang-pulang dan berkali-kali Kaisang datang kemudian hilang. Sekarang kembali lagi dengan berbagai macam strategi-strateginya yang cukup populis. Karena berbagai macam hal yang kemudian menjadi kesedihan di Indonesia itu akan selalu menarik perhatian, dan kita tidak tega untuk akhirnya memberikan berbagai macam kata-kata yang kasar. Meskipun sebenarnya orang itu pernah berperilaku jahat misal, tapi kita tetap nggak tega gitu karena berbagai macam kegiatan-kegiatan yang akhirnya aduh kasihan gitu. Ya, itu yang sedang sekarang dibangun oleh Kaisang Pangarep di tengah dugaan kasus gratifikasinya yang kemudian sedang ditangani oleh KPK gitu. Dan akhir-akhir ini dan hari ini Kaisang kembali muncul di hadapan publik dengan satu strategi, apa? Bagi-bagi buku. Bagi-bagi buku, kemudian dia akan membangun, merenovasi rumah dan sebagainya. Bukunya bertuliskan bahwa dia belajar dan membaca adalah jalan ninjaku. Jadi belajar ini jalan ninjaku gitu, belajar membohongi publik misal, atau belajar dari kenyataan, atau belajar lari dari berbagai macam persoalan di negeri ini untuk kemudian berhappy-happy di luar negeri sana dengan berbagai macam kemewahan yang dia punya. Tapi itu enggak ya, karena ini tentang belajar yang baik ya, enggak apa-apa. Hal ini tentu perlu diapresiasi karena kehadiran itu setidaknya sedikit bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun manfaat terbesarnya ya bagi Kaisang sendiri. Apa? Ya dia terlihat baik, maka ketika nanti nama dia tercemar, ya orang-orang akan selalu percaya bahwa enggak, sebenarnya Kaisang baik. Itu hanya soal politis dan sebagainya. Nah, citra ini kan kemudian yang sebenarnya ingin dibangun gitu, karena harusnya KPK itu sudah mengumumkan hasil penelaahan atau telaah yang dilakukan terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang itu sudah kemarin, harusnya sudah selesai gitu. Cuma kenapa gak diumumkan? Nah ini persoalannya. Persoalannya karena internal KPK bingung. Gimana cara ngumuminnya ini? Diumumkan yang asli atau yang palsu sesuai kompromi? Kan bingung KPK gitu. Sehingga gak ada yang ngerti siapa yang kemudian akan mengumumkan atau memberikan penjelasan konferensi pers kepada publik terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang ini. Satu ya kan, jadi Pak Pahala itu yang kemudian mengurusi deputi tentang penelaahan gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang itu mengatakan bahwa sebenarnya ini nanti akan disampaikan oleh pimpinan gitu, proses penelaahan telah selesai gitu kan. Tapi ketika pimpinan KPK Pak Nawawi ditanya bahwa terkait dugaan gratifikasi itu bagaimana, dia langsung bilang, ya tanya ke deputi yang mengurusi, saya tidak tahu menau soal itu urusannya deputi Pak Pahala, silahkan langsung ditanya ke Pak Pahala. Siapa yang ngurus kok tiba-tiba saya yang mau mengumumkan gitu. Ini memang ada banyak ketidaksinkronan antara pimpinan dan bawahan gitu. Entah bawahannya yang memang sudah direncanakan oleh kekuasaan gitu, tapi pimpinannya gak mau nurut, sehingga terjadi kontradiktif antara ketua KPK, pimpinan KPK dengan anggota anak buahnya sendiri. Ini kan aneh jadinya gitu. Kok bisa pimpinan KPK itu tidak tahu menau gitu soal kasus yang kemudian sedang ramai dibicarakan gitu, kasus yang kemudian sedang ditangani oleh KPK, salah satunya adalah dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh siapa? Kaisang gitu. Dan ini bukan kejadian pertama kali, ini sudah berulang gitu. Sebelum-sebelumnya juga begitu, terjadi kontradiksi gitu kan. Yang awalnya Kaisang mau dipanggil, akhirnya gak dipanggil karena gak tahu alamatnya gitu kan. Setelah itu Kaisang datang, kemudian akhirnya gagal dan batal untuk kemudian akhirnya dipanggil. Itu sudah terjadi berkali-kali gitu. Bahkan pada saat itu, staf pun ya, jubir, itu bisa mematahkan argumentasi pimpinan KPK. Dan sekarang ya, kepala deputi itu mau nyuruh-nyuruh pimpinan KPK agar pimpinan KPK ini mengumumkan hasil dugaan gratifikasi yang terkait dengan Kaisang yang sudah direncanakan. Gak mau lah.
Masa saya gak ikut terlibat soal perencanaan, ya kan? Perencanaan informasi yang kemudian bohong ini, kemudian saya yang menyampaikan dan akhirnya saya yang bertanggung jawab soal itu. Ya gak mau lah gitu. Tapi ini semua hanyalah kemungkinan. Karena apa yang kemudian dibicarakan di belakang kita gak ngerti sebenarnya yang dibicarakan apa gitu. Kenapa akhirnya terjadi lempar-melempar gitu. Dan itu beriringan atau bersamaan waktunya dengan Kaisang bagi-bagi buku. Bagi-bagi buku, bagi-bagi susu gitu. Gak tahu Gibran kemana kok gak bagi-bagi susu ya. Apa karena akun Fufu Fafa akhirnya dia belum berani muncul kembali. Karena dia kan agak sentimen, ngawur. Jadi akhirnya berbagai macam ini kita secara transparan dapat melihat bagaimana kemudian terjadi berbagai macam intervensi-intervensi atau menempatkan orang-orang tertentu pada lembaga-lembaga tertentu agar bisa mengontrol kekuasaan sesuai apa yang diinginkan oleh penguasa, agar bisa mengontrol berbagai macam kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan sesuai dengan kepentingan-kepentingan para penguasa. Sehingga sampai hari ini KPK tidak jelas apakah akan mengumumkan, kalau mengumumkan ya siapa yang kemudian akan mengumumkan, karena saling lempar. Bola panasnya dilempar, nggak mau lah saya, ngapain saya ngumumin ini, nanti yang bertanggung jawab adalah saya, yang rusak integritasnya adalah integritas saya gitu kan. Apalagi Pak Nawawi sudah bilang bahwa saya akan mengusut berbagai macam hal yang kemudian menjadi persoalan gitu kan, karena ya tidak ada ketakutan ataupun kekhawatiran apapun gitu. Toh jabatan saya juga sudah hampir selesai gitu, kenapa saya harus takut dengan persoalan-persoalan kekuasaan dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada persoalan gitu. Sehingga sekarang bingung siapa yang ngumumin. Makanya Kaisang pencitraan terlebih dahulu gitu kan. Sehingga nanti kalau terjadi pengumuman yang di luar kepentingan penguasa, maka satu jawabannya, Kaisang dibela oleh masyarakat dan masyarakat bersedih karena Kaisang akhirnya tersangka. Iya, drama lah, karena warga kita ini cukup suka drama dan hal-hal yang menyedihkan itu selalu menarik perhatian masyarakat. Bahwa bagaimanapun salahnya, kalau hal itu menyentuh pada hati, maka itu yang akan kita bela. Karena pembelaan kita adalah pembelaan urusan emosional, bukan akal pikiran. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.